Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik hadirin Jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Ris Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru. Pemirsa Aila TV Cirebon dan Asil di Pekanbaru dan TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita ini, dan juga mungkin ada radio lain yang juga ikut gabung yang tidak tersebut tadi, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita jumpa kembali di sore hari ini untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sabtu yang lalu kita sudah membahas disunnahkannya memberikan santunan berupa makanan kepada keluarga yang ditinggal mati. Kita lanjut ke hadis berikutnya tentang adab ziarah kubur, tapi khusus membahas doa yang kita baca ketika masuk ke kuburan. Hadisnya diterima dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya. Siapa bapak dari Sulaiman bin Buraidah? Buraidah. Sulaiman bin Buraidah artinya Sulaiman anak Buraidah. Siapa ayahnya Sulaiman? Ya Buraidah. Kata Buraidah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir ay yaqulu Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikumul lahiqun nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Kata Buraidah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat apabila mereka keluar dari rumah menuju kuburan, agar mereka mengatakan Assalamualaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian wahai
penghuni kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan mukminin dan muslimin. Wa inna insya'allahu bikumul lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian afiyah, keselamatan. Afiyah maknanya adalah kesehatan. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 975 dan hadis ini sahih. Yang ma'ruf kalau ada kata-kata kana bersambung dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari artinya kata kerja bentuk sedang atau yang akan datang, present atau future, sedang atau yang akan datang. Seperti ini, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum. Yu'allimu itu fi'il mudhari atau kata kerja bentuk present atau future, sedang atau yang akan datang. Fi'il madhinya atau past tense-nya allama, bentuk lampaunya allama, yu'allimu. Kana yu'allimuhum, maka kana yang bersambung dengan fi'il mudhari tufidul istimrar ghaliban, memberi makna selalu atau terus menerus, ini pada umumnya. Adapun yu'allimuhum idza kharaju, Nabi SAW mengajari mereka ketika mereka keluar. Ada dua makna. Pertama, setelah keluar dari rumah di perjalanan menuju kuburan, baik untuk menguburkan ataupun untuk ziarah kubur. Di tengah jalan Nabi SAW mengajarkan doa masuk kuburan. Ini makna pertama. Makna kedua, mengajarkannya tidak di jalan, mungkin di masjid atau mungkin di tempat lain, mungkin tidak sedang berjalan menuju kuburan, tidak sedang OTW ke kuburan, tapi mengajarkan di momen yang lain. Nanti kalau kalian masuk kuburan, baca doa ini. Dan inilah kemungkinan yang lebih dekat. Jadi Nabi SAW mengajarkannya di majelis. Mungkin ada yang bertanya, mungkin tanpa ada yang bertanya. Adapun ucapan Assalamualaikum ahlad diyar, semoga keselamatan atas kalian, maknanya adalah keselamatan dari segala macam yang memadaratkan, termasuk keselamatan dari azab kubur. Adapun ahlad diyar, ahla dibaca mansub. Mansub itu nasab tidak bisa diterjemahkan. Dan tanda nasabnya dengan fathah. Makanya dibaca ahlad diyar, bukan ahlu atau bukan ahli. Kenapa? Karena dia munada dari huruf nida yang dibuang. Kalimat asalnya Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ada huruf ya. Huruf ya ini disebut dengan sebutan huruf nida. Maka isim atau kata benda yang datang setelah huruf nida disebut munada. Munada ada banyak ketentuan. Salah satunya kalau munadanya berbentuk mudhaf. Mudhaf itu kata yang disandarkan seperti ahlu diyar. Ahlu
disandarkan kepada ad-diyar. Ahlu disebut mudhaf, kata yang disandarkan. Ad-diyar disebut mudhafun ilaih, kata tempat penyandaran. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih disebut dengan sebutan apa? Idhafah. Idhafat. Jadi munada di dalam kalimat ini ahladiyar disebut munada mudhaf. Dan ketentuannya munada mudhaf harus nasab. Makanya dibaca ahladiyar. Assalamualaikum ahladiyar. Jadi dibaca mansub, huruf nidanya dibuang. Maknanya ya ahladiyar. Adapun makna ad-diyar, diyar jamak dari dar, maknanya adalah mahallul iqamah, tempat menetap. Kalau dalam kehidupan dunia tempat menetapnya adalah rumah atau istana bagi orang kaya, adapun tempat menetap orang yang sudah mati adalah kuburan. Makanya disebut dengan sebutan ahladiyar, maknanya para penghuni kubur. Assalamualaikum ahladiyar. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai para penghuni kubur. Adapun ucapan Nabi di dalam doa ini minal mu'minina wal muslimin. Jadi dibatasi penghuni kubur yang didoakan keselamatan tidak seluruh ahli kubur, tetapi dari kalangan muslimin dan mukminat. Mukminin dan muslimin, laki ataupun perempuan. Dan disebutnya mukminin dan muslimin menunjukkan perbedaan makna antara muslimin dan mukminin. Makanya disebut. Adapun perbedaannya adalah mukmin orang yang keimanannya lebih sempurna daripada muslim. Karena orang mukmin adalah orang yang Islam kepada Allah baik zahirnya ataupun batinnya. Adapun orang yang disebut muslim adalah orang yang hanya Islam zahirnya tapi batinnya memiliki banyak taksir. Taksir bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Maneh naksir ka urangnya, bukan itu. Tapi taksir dalam bahasa Arab apa artinya? Kekurangan. Ada banyak kekurangan aspek batinnya. Kurang tawakal, kurang ikhlas, kurang mahabbahnya, rojanya, khaufnya kepada Allah. Walaupun lahiriahnya dia sholat, dia melaksanakan rukun Islam. Bahkan tidak hanya yang fardu, tapi juga yang apa? Yang sunnah. Lahiriahnya melakukan, tapi aspek batiniahnya amat sangat tipis. Tawakalnya kepada Allah kurang. Keikhlasannya kurang. Kekhusyuannya kurang. Raja, khauf, mahabbahnya juga kurang. Muraqabahnya juga kurang. Apa muraqabah teh? Perasaan merasa selalu diawasi oleh Allah. Kurang apa tidak umumnya kaum muslimin? Kurang. Sehingga banyak kaum muslimin membedakan kadar ibadah ketika menyendiri dan ketika berada di hadapan orang banyak. Di hadapan orang banyak lebih bagus dibanding ketika ibadah sendirian. Itu karena aspek batinnya yang kurang walaupun zahirnya bagus. Nah, orang yang hanya Islam lahirnya dengan keislaman yang bagus tapi kurang dari aspek batin, orang seperti ini disebut dengan sebutan muslim. Kalau mukmin lahir batinnya sama. Istislam kepada Allah Azza wa Jalla. Ya.
Dan perbedaan makna Islam dengan iman seperti ini diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis yang sahih. Di antaranya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-14 Allah berfirman, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Telah berkata orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pegunungan di luar kota Madinah, jauh dari pembinaan dan pendidikan. Biasanya karakternya kasar, kurang tata krama, dan kalau berbicara tanpa tedeng aling-aling. Mau santun mau tidak, mau enak didengar mau tidak, pokoknya mah asal pok kata orang Sunda maya. Nah, qalatil a'rabu telah berkata orang Arab Badui amanna. Dia pede mengatakan kami telah beriman, mengaku mukmin. Qul, katakan oleh Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan oleh kalian kami sudah Islam. Sudah Islam tapi belum iman. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum meresap ke dalam hatimu. Lahiriahnya dia sudah Islam, tapi aspek batinnya tidak se-Islam lahiriahnya. Dan ini menunjukkan berbedanya makna Islam dengan makna iman. Dan hadis lebih banyak lagi. Seperti doa yang dibaca pada sholat janazah. Doa yang terakhir biasanya dibaca setelah takbir yang keempat. Sebagian ada yang membaca dimasukkan ke dalam takbir yang ketiga. Karena ulama-ulama Najd, Saudi Arabia dan sekitarnya, para ulamanya berpendapat tidak ada doa seusai takbir yang keempat. Seluruh doa baik untuk mayit ataupun untuk seluruh manusia dibacanya setelah takbir ketiga. Makanya ikhwan atau akhwat yang pernah haji atau umroh, bagi yang belum, semoga suatu saat Allah panggil ke sana untuk haji ataupun umroh dalam sebaik-baik keadaan. Di sana setiap sholat fardu selalu diikuti oleh sholat janazah. Nah, makanya begitu beres takbir keempat, Allahu Akbar, itu langsung salam. Tidak terdengar doa apapun. Doanya difokuskan di takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga ini untuk si mayit dan juga untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Dimulai dari Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu sampai akhir. Terus ditambah dengan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina. Terus wa dzakarina wa unthana. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, ya. Terus wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Terus ditambah dengan Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Nah, ketika membaca Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah, siapa saja yang engkau hidupkan di antara kami. Maksud dihidupkan itu dipanjangkan usianya, bukan sudah mati dihidupkan lagi, bukan. Siapa orang yang engkau panjangkan kehidupannya di antara kami, fahyihi 'alal Islam, hidupkan dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Tapi siapa orang yang engkau wafatkan di antara kami, wafatkan dia di atas
iman. Kalau hidup di atas Islam, kalau mati di atas iman. Islam dan iman disebut dua-duanya dalam satu kalimat, menunjukkan beda maknanya. Kalau iman aspek lahirnya dan batinnya, kalau Islam hanya aspek lahiriahnya semata-mata. Nah, itu pernah kita jelaskan. Kemudian adapun perkataan inna insyaallahu bikumul lahikun. Inna ini disebutnya huruf taukid. Dan di tengah-tengahnya ada insyaallah. Kami insyaallah akan menyusulmu. Kenapa memakai kata-kata insyaallah padahal kematian itu sesuatu yang pasti? Kenapa memakai kata-kata insyaallah? Sebelum menjelaskan aspek itu nanti kita tunda, nggak akan Sabtu depan kok, Sabtu ini juga, pada kajian sekarang ini juga. Kita tunda sedikit agar antum semua penasaran. Kita lanjutkan, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta kepada Allah al-afiyah bagi kita dan bagi kalian. Al-afiyah di sini maknanya adalah kesehatan. Ketika kita mendengar kata-kata al-afiyah, yang langsung terlintas dalam benak kita adalah kesehatan badan dari apa? Dari penyakit. Alhamdulillah saya sedang sehat walafiat. Artinya tidak sedang terkena penyakit apapun dari aspek badannya. Tapi sebenarnya afiah tidak sekedar sehat badannya, tapi juga sehat jiwanya dari seluruh penyakit batin. Penyakit batin itu syubhat. Penyakit batin itu kecenderungan kepada syahwat. Penyakit batin itu contohnya umpamanya kekufuran, pemahaman yang syirik, termasuk suudzon kepada Allah Azza wa Jalla, iri dengki kepada sesama manusia, benci kepada sesama muslim. Itu diantara jenis-jenis penyakit batin yang mengundang azab. Maka didoakan semoga Allah memberikan al-afiyah kepada kami dan kepada kalian. Maknanya adalah semoga Allah memberikan keselamatan dari azab kubur akibat penyakit-penyakit batin yang diderita selama hidup. Dan sebenarnya sudah pernah kita bahas bahwa penyakit batin itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit lahir. Makanya fokus perhatian kita kepada aspek batin kita harus lebih besar dibanding memperhatikan aspek lahiriah kita. Umumnya orang terbalik, kalau umpamanya ada kekurangan dari aspek lahiriah, dia panik dan berupaya memperbaiki kekurangan itu. Coba akhwat, ketika ngaca ada jerawat sedikit, panik dia kan? Cepat-cepat buka internet, searching bagaimana cara menghilangkan jerawat. Disiapkan tang untuk mencet dan seterusnya ya. Karena tidak ingin terlihat buruk karena jerawat. Ya, ikhwan umpamanya terlihat di bagian yang terbuka, di leher atau di ini ada panu. Itu langsung panik ya. Umpamanya ada flek hitam di wajah pada akhwat, itu langsung panik. Atau badannya umpamanya bucitruk. Idealnya 6 packs. Ada 6 kayak kasur di perutnya. Tapi apa boleh buat, yang terjadi kayak balon. Maka dia panik karena tidak terlihat gagah, tidak terlihat maco. Lalu dia pun berupaya nge-gym.
berupaya olahraga, memperbanyak sit up, memperbanyak gerakan-gerakan untuk mengecilkan perutnya. Itu bagus apa tidak? Ya bagus-bagus saja. Kalau niatnya baik, niat baik itu umpamanya demi kesehatan kita karena ibadah yang dilakukan dengan badan sehat lebih berkualitas daripada dengan badan yang loyo. Kalau sehat, saum tidak terasa berat. Bangun malam, berdiri lama di dalam sholat, dia kuat. Tapi kalau loyo, kena angin sedikit, batuk, bersin, gak jadi tahajudnya, kan begitu. Kenapa kamu olahraga? Biar badan saya sehat, biar bisa kuat tahajud. Bisa kuat saum, bisa kuat duduk 2 jam tanpa nyender ketika kajian. Niatnya ke sana umpamanya, maka itu bagus. Tidak apa-apa. Tapi yang amat disayangkan, perhatian sebesar itu tidak dilakukan kepada batinnya. Ketika batinnya ada penyakit, dia cuek. Ketika ada iri, dengki, dan kebencian kepada sesama muslim, itu berbahaya, mengurangi pahala-pahala dia. Kedengkian, kebencian kepada sesama muslim, sikap iri kepada sesama muslim, mendorong dia untuk apa? Untuk gibah, untuk fitnah, untuk mencela, menghinakan gitu ya. Kepada orang yang dibencinya. Dan itu mengurangi pahala kita, menambah dosa kita. Dan itu berbahaya. Makanya Nabi SAW menyebut perbuatan zalim, iri, dengki itu dengan sebutan haliqah. Haliqah itu tukang cukur. La aqulu tahlikus sya'ar, walakin tahlikuddin. Aku tidak berkata itu mencukur rambut, tapi mencukur agama. Pahala yang dihasilkan dari pelaksanaan agama habis dipotong oleh kedengkian dan kebencian kepada sesama muslim. Dan itu yang lebih berbahaya. Penyakit batin tersebut lebih bahaya. Jadi fokuslah, lebih konsentrasi kepada perbaikan batin daripada perbaikan lahir. Karena batin kita, hati kita itu yang menjadi fokus penilaian dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan dapat pahala hanya karena body kita ini berotot. Kita tidak akan dianggap dosa kalau wajah kita berjerawat, perut kita buncit, enggak. Dan tidak dianggap berdosa hanya karena jelek dan hitam, enggak. Allah tidak memberi pahala dan dosa karena aspek fisik, tapi karena aspek batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada bentuk tubuh atau rupa kalian ataupun harta kalian. Seseorang tidak akan dapat pahala hanya karena dia kasep ataupun gelis. Bodinya berotot dan seksi. Enggak akan dapat pahala karena itu. Seseorang enggak dapat pahala hanya karena dia kaya raya, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah yang memperhatikan hati dan amal yang lahir dari kondisi hati tersebut. Itu yang menjadi fokus penilaian Allah dalam diri manusia, hatinya, jiwanya, bukan fisiknya, ya. Jadi harus lebih fokus memperhatikan aspek apa? Hati dan jiwa daripada fisik. Memperhatikan fisik gak masalah. Tidak terlarang. Dan bisa beribadah seperti yang tadi kita jelaskan selama diniatkan untuk sesuatu yang baik. Nah, timbul pertanyaan, kenapa orang yang sudah mati didoakan al-afiyah jiwanya? Bukankah orang yang sudah mati tidak ada lagi memiliki penyakit batin seperti kedengkian dan kebencian kepada manusia karena sudah mati? Dia fokus menghadapi apa yang harus dia alami di alam kubur. Kalau dia soleh, dia menikmati nikmat kubur. Kalau dia salah, dia menerima azab kubur.
Tapi kenapa mereka didoakan al-afiyah? Ya, maka dijawab, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan, lil mu'minin al-ahya bin nisbat li afiyatil qulub lil mauta ghairu waridahuna limadha. Kalau umpamanya mendoakan al-afiyah kepada orang yang masih hidup, itu pantas. Kalau orang itu punya iri, dengki, suudzon kepada sama manusia, doakan biar penyakit batinnya sembuh. Dan itu sangat masuk akal dan realistis. Tapi bagaimana dengan orang yang mati? Kenapa didoakan al-afiyah dengan mengatakan nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kita minta al-afiyah bagi kami dan bagi kalian. Kalian yang dimaksud adalah penghuni kubur yang sudah mati. Karena apa? Li'annahum matu falaysa lahum amal. Mereka sudah mati dan tidak lagi beramal. Walakin afiyatul abdan wal arwah waridah min ayyi syai'in yu'afun minal azab. Tapi kesehatan, kenyamanan badan dan ruh termasuk bagi orang yang sudah mati tetap penting. Kita sudah terangkan azab kubur dan nikmat kubur, azab akhirat dan nikmat akhirat itu teralami oleh dua-duanya, ya fisik ya psikis, ya jiwa ya raga, bukan hanya ruhnya semata-mata, bukan. Kita sudah terangkan hadis riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan proses keluarnya ruh dari badan, baik orang mukmin atau orang kafir. Terus ruh itu diangkat, terpisah dari badan, matilah. Lalu kalau orang mukmin diangkat sampai ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Lalu Allah menyatakan kembalikan dia ke dalam jasadnya. Demikian juga ruh orang kafir diangkat ke langit, tapi di pintu langit pertama ditolak, tidak dibukakan. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari langit, kemudian disambar oleh burung-burung, dibawa oleh angin ke tempat yang jauh sampai akhirnya dia masuk kembali ke dalam jasadnya di alam kubur. Jangan diukur, difahami dengan otak kita, enggak. Akal otak kita enggak sanggup. Karena keterbatasan otak kita ini tidak mampu menjangkau apa yang terjadi di alam lain, di alam kubur, di alam barzakh. Alamnya sudah berbeda. Hukum alam yang Allah terapkan di alam dunia dan di alam kubur sudah berbeda. Dan itu enggak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Perkara gaib itu mah. Ya, kalau perkara gaib wajib bersumber kepada nas yang valid, baik Al-Quran atau hadis yang sahih. Dan ada hadis sahih, roh itu kembali ke jasadnya di alam kubur. Wajib kita percaya. Jangan sampai memikirkan gimana ya caranya, kan susah tuh. Itu kalau kita yang memprosesnya. Tapi yang memproses itu siapa? Allah yang amat sangat maha kuasa, mudah semua itu bagi Allah. Masuk ke jasadnya di alam kubur, kemudian hidup lagi dan disuruh bangun. Jangan difahami dengan akal. Bukankah di kuburan itu apa? Gak bisa bangun ya? Apakah lubang lahat itu luas? Tidak, kan sempit. Kita lihat sendiri. Masuk si jasad ke lubang lahat, terus ditutup dengan papan dan seterusnya, nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun. Itu di mana? Di kuburan. Tapi yang diceritakan dalam hadis tadi bukan di kuburan, tapi di mana? Di alam kubur. Alam kubur, alam gaib. Kuburan, alam nyata kuburan. Kuburan bukanlah alam kubur. Mengingkari hadis-hadis tentang alam kubur hanya karena melihat kondisi kuburan itu keliru besar. Mengingkari alam kubur hanya dengan melihat kuburan, beda. Kuburan bukan alam kubur bukanlah kuburan.
Kalau alam kubur teh kuburan, itu bisa kita rubah, ya. Nanti kita nggak perlu AC ke rumah, cari saja kuburan orang soleh gitu ya. Nanti kan di dalam hadis, kalau orang itu orang soleh ditanya bisa jawab akan dibukakan pintu menuju surga. Lalu bertiuplah angin surga, ya sejuk, ya nyaman, ya wangi. Tinggal pasang saluran aja ke rumah, nggak perlu AC-nya. Bisa dikondisikan seperti itu dari kuburan ke rumah? Bisa. Tapi sayangnya kuburan bukanlah alam kubur. Kalau kita pasang umpamanya pipa dari kuburan ke rumah kita, yang masuk bau busuk dari bangkai yang dikuburnya. Walaupun dia orang soleh umpamanya. Itu bukanlah kuburan. Tapi ini alam kubur. Jadi jasad dimasukkan lagi, ruh dimasukkan lagi ke dalam jasadnya di alam kubur. Maka kita memintakan kenyamanan atas fisik dan psikis dari orang tersebut di alam kubur. Tidak terkena azab kubur. Itu yang dimaksud dengan al-afiyah. Raganya tidak terkena penderitaan. Jiwanya juga tidak terkena penderitaan di alam kuburnya. Tidak terkena azab kubur. Ini makna afiyah. Jadi yang teralami oleh manusia baik di alam kubur ataupun di alam akhirat, baik nikmat kubur ataupun azab kubur, baik di surga ataupun di neraka, yang mengalami itu ya fisik kita, ruh kita, jasad dan juga ruh, jiwa dan raga kita. Kenapa? Karena yang berbuat jasad yang mana? Ya jasad yang kita pakai sekarang ini, bukan jasad yang baru, bukan. Kan jasad ini sudah hancur. Iya, gampang bagi Allah mengembalikan ya. Itu tidak masalah bagi Allah Azza wa Jalla, dikembalikan. Dan itulah keadilan Allah. Kalau ternyata jasad yang berbuat di dunia adalah jasad ini, lalu yang dibalas di akhirat jasad yang baru, nggak adil ya. Kok jasad yang berbuat tidak dapat balasan, tapi jasad baru yang tidak berbuat dapat balasan? Tidak adil kalau demikian. Ya jasad ini, ya ruh ini yang berbuat di dunia ini pula yang harus bertanggung jawab di akhirat. Bagaimana cara mengembalikan jasad yang sudah hancur? Jangan ikut mikir. Biar itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan mengembalikan kembali jasad yang pernah ada lalu hancur dikembalikan seperti semula, bahkan menciptakan model baru yang tadinya tidak ada, bagi Allah mudah. Sebelum manusia ada, nggak ada model, nggak ada contoh, tapi Allah mampu menciptakan. Mana yang lebih susah? Menciptakan model baru atau membuat model lama lalu diperbaharui lagi? Mana yang lebih susah? Menciptakan model baru. Padahal manusia makhluk kecil. Jangankan makhluk kecil, Allah menciptakan langit dan bumi yang demikian kompleks, demikian besar, bagi Allah mudah. Mana yang lebih susah? Menciptakan manusia atau menciptakan langit dan bumi? Menciptakan langit dan bumi lebih susah. Allah menyatakan, antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit kemudian dibina, ditata? Tentu saja lebih susah menciptakan langit. Menciptakan langit yang susah saja Allah mudah, apalagi menciptakan manusia. Menciptakan manusia yang tadinya tidak ada jadi ada, itu mudah, apalagi mengembalikan manusia yang pernah ada lalu hancur lalu dikembalikan seperti semula, maka itu jauh lebih mudah. Ya. Jadi jasad ini dan ruh inilah yang berbuat di dunia, ini pula yang harus bertanggung jawab dan menerima balasan di akhirat.
Amal baik diberi balasan baik. Amal buruk diberi balasan yang buruk. Jadi mendoakan nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami meminta al-afiyah bagi kami dan bagi kalian. Kalian yang dimaksud di sini adalah ahli kubur. Makna afiyah di sini adalah selamat jiwanya, raganya, badannya ataupun ruhnya dari azab kubur. Ya, itulah makna al-afiyah di dalam hadis ini. Kembali ke hadis tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalamu alaikum ahlad diyar. Di dalam lafaz lain, dalam hadis lain ada lafaznya sedikit berbeda, yaitu assalamu ala ahlid diyar. Semoga keselamatan kepada para penghuni kubur. Kalau dalam hadis yang sedang kita bahas, assalamualaikum ahlad diyar. Kalau hadis assalamualaikum ahlad diyar, berbicaranya kepada orang kedua. Assalamualaikum, kan gitu ya? Assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kalian. Kalian ini orang keberapa? Orang kedua. Dalam riwayat lain, assalamu ala ahli diyar. Semoga keselamatan tercurah kepada para penghuni kubur. Itu untuk orang keberapa? Itu untuk orang keberapa? Ketiga. Ketiga itu dia atau mereka. Assalamu ala ahli diyar. Semoga keselamatan tercurah kepada para penghuni kubur, kepada mereka, orang ketiga. Tapi di dalam hadis ini assalamu alaikum ahlad diyar. Mana yang lebih roji dan apa perbedaan maknanya? Perbedaan maknanya jelas. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian. Seolah-olah ini ditujukan kepada orang kedua yang ada di hadapan kita. Apakah hadis ini mengisyaratkan bahwa para penghuni kubur mendengar salam kita ataukah tidak? Kan begitu. Maka dijawab oleh para ulama. Pertama, yang dimaksud dengan penggunaan kum atau orang kedua di dalam hadis ini menunjukkan kedekatan kita dengan mereka secara psikis. Ada ikatan batin antara kita dengan orang yang sudah mati, baik dikenal atau tidak, tapi yang jelas mereka mukmin, sama-sama mukmin. Setiap mukmin dengan mukmin lain adalah bersaudara. Adanya ikatan batin, walaupun nggak kenal, walaupun jauh secara fisik, tapi dekat secara hati. Ini diungkapkan dengan assalamu alaikum. Adapun si mayit itunya sendiri tidak mendengar salam kita kepada mereka. Termasuk yang menjadi dalil adalah salamnya para sahabat kepada Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin kepada Nabi SAW di dalam solat-solat mereka ketika Nabi masih hidup. Apakah Nabi SAW mendengar salam dan solawat kaum muslimin kepada beliau di dalam solat-solat mereka? Di dalam solat, dalam tahiyat kita kan menyampaikan salam dan solawat, ya assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Termasuk
Ketika Nabi masih hidup, para sahabat membaca itu dalam sholat mereka. Nabinya ada di Madinah, para sahabatnya ada di kota lain, di Mekah ya, di negeri, di kota-kota lain, mereka membaca itu. Apakah Nabi mendengar? Padahal mereka menyatakan assalamu alaika. Semoga keselamatan tercurah kepada engkau, wahai Nabi. Jelas Nabi SAW tidak mendengar ucapan salam dan sholawat mereka di dalam sholat-sholat mereka. Adapun diungkapkan dengan dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab itu kata ganti orang kedua tadi dengan mengatakan assalamu alaika. Walaupun Nabi SAW tidak mendengar dan tidak ada di hadapannya, tapi diungkapkan dengan dhamir mukhatab. Ini menunjukkan kedekatan batin antara seluruh kaum muslimin dengan Nabi SAW. Saking dekatnya seolah-olah Nabi ada di hadapannya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menerangkan masalah ini. Kata beliau, inna hadha min babi quwati istihdaril qalbi li hadzal mad'ui lahu kannahu amamaka tukhatibuhu. Fa idza kana al-ihtimalu hadha waridan 'ala al-ihtimalil awwal فإنه لا يمكن أن تجزم بأن أهل المقابر يسمعون سلام الناس إذا سلموا عليهم ما دام الاحتمال واردا لأن المعروف أنه إذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال لأنه ما يتعين أن يكون دالا على ذلك. Kata Syekhul Islam, perkataan assalamu alaika ayyuhan nabi yang diucapkan oleh kaum muslimin, baik Nabi masih hidup ataupun tidak, termasuk yang kita ucapkan di zaman sekarang, ini termasuk bab quwwatu istihdaril qalbi li hadzal mad'ui lahu. Kuatnya upaya hati menghadirkan sosok orang yang didoakan, seolah-olah yang didoakan itu ada di hadapannya dan dia berbicara kepada orang itu. Jadi adanya ikatan batin antara seluruh kaum muslimin dengan Nabi SAW sampai dalam salat mereka menyatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Apakah nabinya mendengar? Tentu saja tidak. Termasuk ketika nabinya masih hidup. Nabinya di Madinah, ada orang salat di Mekah sezaman mengatakan assalamu alaika. Nabinya mendengar apa tidak? Tidak mendengar. Kenapa tuh memakai engkau? Ini menunjukkan dekatnya perasaan hati orang itu dengan Nabi SAW, seolah-olah Nabi itu ada di hadapannya dan berbicara kepadanya. Dan inilah makna assalamu alaika. Nabinya tidak mendengar, tapi menunjukkan kedekatan hubungan batin. Demikian pula assalamu alaikum ahlad diyar. Semoga keselamatan kepada kalian wahai penghuni kubur. Apakah salamnya didengar oleh penghuni kubur? Tidak. Terkadang. Orang baca doa itu juga kata orang Sunda mah ngaharewosnya. Tidak teriak begitu masuk kuburan sambil teriak assalamualaikum ahlad diyar. Ada yang begitu? Tidak. Begitu kita langkahkan kaki kita masuk ke areal pekuburan, kita doa secara berbisik. Kadang-kadang orang di depan kiri kanan kita juga tidak mendengar, apalagi orang yang ada di alam kubur, di alam kubur. Tidak mendengar. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina minal mu'minina wal muslimin. Mereka tidak mendengar, tapi salam ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan hati orang tersebut dengan orang-orang mukmin dan muslim yang sudah mati, ya. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita terangkan. Faidah pertama, annal maqabiru diyarun liqaulihi ahlad diyar.
walakinnaha diyaru qaumin la yatazawarun li'annahum amwat wa hiya daru kulli hayyin fa inna ma'ala kulli insanin hayyin ila hadhihi dar wa ma'a hadha fa hadhihi dar laysat daru qarar hatta al-qubur laysat daru qarar wa innama hiya ziyarah. Pertama, hadis ini menerangkan kuburan termasuk tempat menetap. Berdasarkan doa dalam hadis ini ahlad diyar. Tapi ya ada tapinya. Tempat menetap ini tempat menetap yang tidak bisa dijadikan media untuk saling mengunjungi. Karena mereka sudah mati, tidak hidup lagi. Di alam kuburnya mereka sibuk dengan nasibnya masing-masing. Kalau yang durhaka mengalami apa? Azab kubur, tidak bisa berkunjung kepada ruh orang lain, walaupun sahabat dekatnya. Kalau dia orang soleh, dia sibuk dengan apa? Nikmat kubur. Ya udah, mending menikmati nikmat kubur daripada ziarah. Maka tidak bisa saling menziarahi. Ya, ada beberapa riwayat bahwa ruh saling menziarahi di alam kubur, seperti yang dinukil Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, tapi riwayat-riwayatnya la aslalahu. Dan Imam Al-Qurtubi sudah mengisyaratkan kedhaifan atau kepalsuan hadis tersebut dengan meriwayatkan hadis tersebut dengan sighatut tamrid. Sighatut tamrid itu bentuk kata yang menunjukkan itu ada illat atau ada cacat. Biasanya dalam mustalahul hadis digunakan dengan memakai bentuk fi'il yang majhul. Yang majhul itu yang pasif, seperti ruwiya, telah diriwayatkan. Nah, kalau sudah ruwiya itu pasti dhaif. Tanpa menjelaskan kedhaifannya, si penulis tidak menjelaskan ini dhaif, tapi dengan memakai sighatut tamrid ini tahu ini dhaif. Pembaca yang memiliki background tentang ilmu mustalahul hadis akan tahu, oh ini dhaif. Kalau sahih dengan memakai sighat jazm, dengan memakai kata kerja bentuk aktif, ya. Dan ini masyhur di kalangan para ulama. Makanya kitab-kitab seperti itu jangan dikonsumsi oleh orang awam, bisa salah faham. Tidak dianjurkan dibaca oleh orang awam. Tapi ini konsumsi orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu dengan background atau fondasi ilmunya ini, dia akan tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Walaupun si penulis tidak mengatakan kesahihan atau kedhaifan hadis tersebut, tapi dengan istilah yang diketahui oleh sama mereka itu sudah diketahui. Jadi hadis-hadis yang menyatakan bahwa di alam kubur ruh-ruh itu saling berziarah, itulah aslalahu. Tidak ada asalnya. Yang jelas itu adalah negerinya orang-orang mati. Mereka sibuk dengan azab kubur kalau dia salah, dengan nikmat kubur kalau dia benar. Dan setiap manusia akan melalui kehidupan atau tempat menetap di alam kubur tersebut. Kita sekarang memiliki tempat menetap di dunia. Ini sementara, bukan darul qarar. Bukan tempat menetap selamanya. Suatu saat dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Lalu kita berpindah ke negeri lain, yaitu alam barzah. Alam barzah juga hanya diziarahi, dikunjungi, dilalui, bukan darul qarar. Tapi hanyalah berziarah. Oleh karena itu ketika orang Arab Badui mendengar ayat turun yang terdapat dalam salah satu surat yang saya yakin ikhwan dan akhwat yang ada di sini sudah hafal ayat ini. Kalau nggak hafal, kebangetan. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Alhaakum, telah melalaikan kalian. Apa? At-takatsur. Takatsur itu memperbanyak harta, merasa bangga, bermewah-mewah dengan kehidupan dunia. Itu yang melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Makna menziarahi kuburan itu sampai kalian masuk ke alam kubur. Dikubur di alam kubur, dan itu diistilahkan dengan ziarah, bukan menetap selama-lamanya. Hanya lewat, hanya lalu, dan nanti alam kubur pun akan diapakan? Ditinggalkan seperti alam dunia. Cuma rentang waktu tinggal kita di alam kubur jauh lebih lama daripada di alam dunia. Di alam dunia mah berapa puluh tahun sih? 60, 70, di sini sudah ada yang 70, ada yang 80 juga ada ya. Berapa tahun lagi kita? Walaupun usia ini tidak ditentukan oleh tua atau muda, sakit atau sehat. Betapa banyaknya orang masih muda, sehat lalu mati, baik karena ketabrak gitu ya, karena kecelakaan, karena dibunuh atau sengaja atau tidak sengaja mati. Dan betapa banyak orang yang sudah tua 80 tahun sakit-sakitan gak mati-mati juga. Nah, maksimal 80-90, jarang yang 100 ya. Setelah itu mati, masuk ke alam kubur. Berapa lama di alam kubur tinggalnya? Sampai kiamat. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Bisa ratusan tahun lagi, bisa ribuan tahun lagi, mungkin gak jutaan tahun lagi? Mungkin, wallahu alam, kita tidak tahu kapan kiamat terjadi. Harinya ya sudah ditentukan, hari apa? Jumat. Tapi Jumat kapan? Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, gak tahu. Mungkin Jumat besok, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas, saat terjadi kiamat hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Nah, karena itulah Allah mengistilahkan perginya manusia setelah mati ke alam kubur disebut dengan ziarah, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian berziarah ke kuburan, maknanya mati. Mendengar ayat ini, seorang Arab Badui berkata, wallahi mazzairu bimuqim. Kata orang tersebut, ya, demi Allah, orang yang zair itu yang berkunjung, laisa bimuqim. Mereka itu bukanlah mukim. Mukim itu apa? Menetap. Adanya ayat hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah, menziarahi kubur, artinya masuk lubang kubur, menunjukkan kehidupan di alam kubur juga sementara. Tidak selama-lamanya, suatu saat alam kubur akan diapakan? Ditinggalkan, masuk ke mana? Ke alam lain. Kapan itu terjadi? Setelah kiamat. Kata orang Arab Badui, wallahi mazzairu bimuqim, demi Allah, orang yang zair itu bukanlah orang yang mukim. Orang yang ziarah itu bukanlah orang yang mukim. Coba lihat, subhanallah. A'rabi, orang Arab Badui yang jauh dari pendidikan dan pembinaan, mereka bisa memahami bahwa berkunjung atau ziarah itu bukanlah mukim. Maknanya, seusai waktu berziarah selesai, habis waktunya, akan ditinggalkan dan beralih ke alam yang lain. Ya, inilah faidah yang pertama, bahwa negeri di alam barzah adalah tempat menetap, tapi menetapnya hanya sementara, suatu saat akan ditinggalkan. Kedua, al-farqu bainal imani wal Islam. Hadis ini pun menerangkan perbedaan antara iman dengan Islam. Dan ini diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan iman dan Islam itu sinonim, persamaan kata. Sebagian lagi menyatakan iman dan Islam adalah berbeda. Dan perbedaan tersebut karena berbedanya nas atau keterangan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi ada tapinya, kedua ikhtilaf ini bisa dijamak. Dijamak itu dikompromikan tanpa harus dipertentangkan satu sama lain.
termasuk ketika membacakan ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 35 dan 36 tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Di surah Az-Zariyat. Ini tentang Nabi Nuh. Kata Allah Azza wa Jalla, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, kami keluarkan orang-orang mukmin yang ada di sana, di tempat tinggalnya, di tempat atau di desa, di negeri tempat tinggal Nabi Nuh. Allah menyatakan kami keluarkan semua orang mukmin yang ada di sana. Dikeluarkan dari azab, dari bencana air bah. Dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam perahu. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Tapi kami tidak menemukan di dalamnya selain rumah orang-orang muslim. Ini tadi disebut mukmin, ini disebut muslim. Kata Allah, kami keluarkan dari bencana itu di negeri tersebut orang-orang mukmin. Maksudnya diselamatkan dari bencana, tapi kami tidak menemukan di dalamnya selain rumah orang-orang muslim. Apa maknanya? Maknanya adalah bukan berarti iman dan Islam maknanya sama, tapi ada makna lain. Apa makna lain tersebut? Makna lain itu adalah di keluarga Nabi Nuh ada beliau, nabinya, ada istrinya. Istrinya muslim apa kafir? Istrinya menampakkan keislaman. Tapi di belakang Nabi Nuh, di belakang suaminya dia berkhianat, menampakkan kekufuran. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam rumah Nabi Nuh itu rumahnya orang muslim. Karena ada Nabi Nuh dan juga ada istrinya. Istrinya tidak termasuk mukmin. Dia hanya menampakkan keislaman di hadapan suami tapi ingkar di belakangnya, maka disebut dengan sebutan khianat. Allah Azza wa Jalla menyatakan Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina solihain fakhanatahuma. Kami berikan perumpamaan tentang orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir yang dimaksud? Adalah istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dalam pandangan Allah mereka kafir. Karena Allah tahu apanya? Hatinya. Ya. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain. Kedua istri ini di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh. Ketika di hadapan para suaminya mereka menunjukkan keislaman. Fakhanatahuma. Makna fakhanatahuma, mereka berkhianat kepada suami masing-masing. Maknanya kata Syekh Al-Utsaimin, tudhiru annaha muslimah. Mereka menampakkan secara lahiriah bahwa mereka muslimah. Tapi di belakangnya enggak. Maka mereka disebut dengan sebutan muslim atau muslimah, dan rumah itu adalah rumah Islam. Allah Azza wa Jalla menyatakan, fa akhrajna fiha man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitil minal muslimin. Jadi rumah itu rumah muslim. Karena ada istri-istri Nabinya, istri Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, dia muslim secara lahiriah tapi kafir secara batinnya. Allah menyebut kafir karena batinnya Allah tahu. Tapi disebut muslim karena lahiriahnya dia muslim. Menunjukkan bahwa di dalam ayat tadi disebut mukminin dan muslimin karena beda makna. Mukminin itu orang-orang yang iman lahir dan batinnya. Muslimin orang-orang yang hanya Islam lahirnya tapi batinnya tidak. Dan ini
bisa berarti kafir menurut pandangan Allah, seperti para istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu hatinya kafir, tapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Apakah status mereka dalam pandangan manusia Islam atau kafir? Islam. Fahkum bidzawahirikum wa la tahkum bisarairikum. Hukumi manusia berdasarkan aspek zahir dan jangan menghukumi manusia berdasarkan aspek batin. Kalau lahiriahnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia ngaji, dia muslim. Kalau dia mati, kuburkan di pekuburan kaum muslimin, sholatkan dan doakan keselamatan. Adapun hatinya dia pura-pura masuk Islam, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dalam pandangan Allah dia kafir, tapi dalam pandangan sama manusia dia muslim berdasarkan zahirnya. Dan itu yang terjadi pada istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Ya. Oleh karena itu yustafadu minal ayah faidah azimatun jiddan. Dari ayat tadi diambil faidah agung, yaitu wahya annama ghalaba alaihi hukmul Islam fahiya biladu Islam wa in kana fiha kufar walau kathuru. Yaitu kalau hukum-hukum Islam berlaku di suatu negeri, maka dia negeri muslim walaupun banyak kekufuran yang terjadi di dalamnya. Seperti umpamanya suatu negeri mengumandangkan azan di setiap waktu sholat. Melakukan sholat berjamaah dari mulai penyelenggara mayoritas dari penyelenggara negaranya sampai rakyatnya. Ada juga yang tidak, ya. Menyelenggarakan sholat Jumat, sholat Id, dan sholat-sholat berjamaah lainnya. Memfasilitasi haji, umroh, dan yang sejenisnya. Itu adalah syiar Islam, hukum-hukum Islam yang tegak di negara itu, maka itu negara Islam. Walaupun banyak kekufuran, banyak syirik, banyak pelanggaran terhadap aturan Islam. Semua pelanggarannya itu tidak mengeluarkan status negeri itu dari negeri kaum muslimin. Sama dengan menghukumi orang dia Islam, ya, suka sholat, suka melakukan rukun Islam yang 5, tapi selain itu dia suka judi, dia suka mabok, dia suka zina, dia suka merampok, dia suka melakukan seluruh yang Allah larang. Apakah dosa-dosa besar yang tadi dilakukannya menggugurkan keislaman dia? Tidak. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang fasik, yang zalim, yang berdosa besar, muslim ahli maksiat. Tidak boleh orang itu dikafirkan hanya dosa-dosa besarnya. Kalau orang dianggap kafir karena dosa besar, tak ada seorang pun yang muslim di dunia ini. Karena sesoleh apapun orang pasti pernah terjerumus ke dalam dosa yang besar. Tidak ada orang yang selamat, ya. Semua kafir kalau begitu. Nah, inilah pemahaman Ahlus Sunnah bahwa dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia tidak mengeluarkan orang itu dari status keislamannya. Ini juga berlaku dalam menghukumi suatu negara. Kalau negara itu menerapkan syiar Islam, maka dia negara muslim, sekalipun banyak terjadi penyimpangan. Umpamanya para penyelenggara negaranya jahat, zalim, fasik, tukang mabok, tukang zina, tukang korupsi, tukang merampas harta rakyatnya secara zalim, melakukan berbagai macam kezaliman. Ya, mereka dosa besar, mereka fasik, mereka zalim, mereka ahlul ma'asi, mereka ahlul kabair. Tapi seluruh dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari status keislaman mereka. Sama dengan menghukumi pribadi orang, ya. Oleh karena itu, maka ayat yang menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan mereka kafir. Orang yang dimaksud di sini penguasa apa rakyat? Dua-duanya.
Ada hukum dari penguasa ke rakyat, ada hukum untuk rakyat kepada penguasa. Hukum Allah jelas dua-duanya, ya. Tidak hanya untuk penguasa. Nah, hukum yang dimaksud di sana berlaku bagi kedua-duanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faulaika humul kafirun, mereka kafir, maknanya kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran, bukan kufur besar tapi kufur kecil. Dia tetap muslim tapi muslim yang ahli maksiat. Betapa banyaknya perbuatan dosa yang pelakunya oleh al-Islam, oleh hadis disebut kafir, tapi hakikatnya dia tidak keluar dari Islam. Contohnya apa? Contohnya membunuh. Nabi SAW menyatakan qitalul muslim kufrun, sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, membunuhnya adalah kafir. Kafir apa? Kafir kecil, tidak keluar dari Islam. Kalau orang membunuh, apakah dia kafir? Enggak. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh sesama muslim. Kata Nabi, itu kekufuran. Tapi di dalam ayat orang yang saling bunuh di antara sesama muslim oleh Allah tetap disebut mukmin. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah menyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang. Kalau saling berperang berarti saling apa? Saling bunuh. Kata hadis tadi saling bunuh itu kafir. Tapi walaupun saling bunuh, Allah masih menyebut dua golongan yang saling bunuh di kalangan mukmin ini dengan sebutan mukmin. Berarti masih ada iman di dalam hatinya. Sehingga kufur tadi maknanya kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Makanya tak ada seorang pun ulama yang berani bahwa kelompok Ali dan kelompok Muawiyah yang saling berperang kedua-duanya apa? Kafir. Nggak ada, kecuali Khawarij yang mengkafirkan mereka berdua. Siapa yang berani mengkafirkan Ali dan para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nah inilah yang dimaksud dengan kufur duna kufur. Berdasarkan hal itulah maka kalau dalam diri seseorang terdapat syiar-syiar Islam dan tidak terkandung perkara yang membatalkan keislamannya, maka dia muslim sebesar apapun dosanya. Dan ini juga berlaku bagi penyelenggara sebuah negara. Kalau di negara itu terlihat syiar-syiar Islam, maka itu negara kaum muslimin. Walaupun banyak terjadi kekufuran, perbuatan syirik dan yang sejenisnya, tetapi semuanya itu tidak menghapus status keislaman orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah faedah yang kedua. Ketiga, Sabtu depan kita bahas. Sekarang waktunya sudah hampir habis, tinggal tersisa sekitar 10 menit lagi untuk bertanya jawab. Pembahasan hadis ini belum tuntas, belum selesai. Kita akan lanjut di Sabtu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Iwan, ada yang mau buku ini? Harta haram muamalat kontemporer dan kumpulan doa. Sudah, siapa namanya? Rijal, sudah pernah dapat? Yakin? Taib, barakallahu fik. Pertanyaan. Iya. Pertanyaan untuk Rijal.
Apa beda muslim dengan mukmin? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muslim hanya zohirnya saja. Jogetnya? Zohir. Zohir. Oh, kedengaran kayak joget. Tapi batinnya penuh kekurangan. Kurang syukur, kurang khusyuk, dan tidak muqarabah. Kalau mukmin, ya zohirnya, ya batinnya sama. Mana yang lebih baik? Mukmin. Mukmin. Betul nggak jawabannya? Ada yang nggak setuju? Nggak ada yang berani menyalahkan antum. Barakallahu fiik. Silakan. Alhamdulillah. Ahwat, ada yang mau dengan hadiah yang sama? Pegang mic bagi ahwat yang mau menjawab. Ya, Ustaz. Siap? Siap akhwat? Siap insya Allah. Taib, barakallahu fiik ya. Pertanyaan untuk akhwat, apa yang dimaksud dengan al-afiyah bagi orang yang mati? Dalam hadis ini dikatakan nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Bismillah. Yang dimaksud dengan al-afiyah bagi orang yang sudah mati adalah agar tetap ketika sudah di alam kubur, jiwa dan raganya tetap senantiasa dalam kondisi gimana ya maksudnya, dijauhkan dari fitnah kubur, dari azab kubur gitu. Jadi ketika kita orang hidup mendoakan orang yang sudah mati dengan kata al-afiyah, maksudnya adalah agar orang yang telah mati tersebut jiwa dan raganya dapat senantiasa menerima azab kubur yang Allah beri, atau dengan azab kubur, menerima azab kubur, dijauhkan dari azab kubur. Oh, dijauhkan. Tadi kedengarannya menerima ya? Tuh ya, bisnis saya yang salah dengar. Ya, psikis dan raganya itu dijauhkan dari siksa kubur atau azab kubur. Jadi kesimpulannya al-afiyah artinya diselamatkan dari azab kubur. Adapun fitnah kubur bisa dihindarkan? Tidak, pasti teralami ya fitnah kubur mah. Cuma untuk orang mukmin diselamatkan dari fitnah kubur maknanya bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Yang dimaksud fitnah kubur apa? Pertanyaan di alam kubur. Bisa dihindari? Tidak. Tapi kita berharap selamat dari fitnah kubur dalam arti mampu menjawab fitnah kubur. Menjawab pertanyaan di alam kubur. Jadi al-afiyah bagi orang yang mati diselamatkan dari apa? Dari azab kubur. Ya, barakallahu fiik. Nanti diambil hadiahnya ya. Ustaz, bagaimana jika pada saat hari haid, pada saat haid sudah keluar cairan bening, pertanda sudah beres, lalu mandi junub, lalu setelah itu melakukan jima, tapi keesokan harinya muncul lagi darah haid. Apakah saat jima itu masuk kepada waktu yang diharamkan untuk berjima? Kalau sudah yakin itu sudah suci dengan ditandai keluarnya lendir putih, dia yakin lalu mandi, lalu sholat, lalu berjima, dia tidak berdosa. Adapun besoknya keluar lagi darah, ya, ada kemungkinan pertama itu darah penyakit, istihadah, mungkin luka gitu, mungkin suaminya terburu-buru, kemudian terluka lalu keluar darah, atau mungkin darah haid yang masih tersisa belum keluar, tapi sudah dianggap keluar dari zona haidnya, tapi masih ada yang
Kata orang Sunda mah nyara rangkut, nyala langkrung keneh di dinding rahim dan belum keluar mungkin saja ya. Tapi yang jelas syahwat tadi sudah meyakini sudah suci karena sudah ada tanda-tanda berakhirnya masa haid. Lalu dia sholat dan berjima maka tidak apa-apa. Pada pertemuan sebelumnya sempat dikatakan bahwa firqah-firqah sesat seperti Mu'tazilah masih bagian dari saudara muslim sehingga kita masih harus peduli terhadap pengurusan jenazah. Pertanyaan, bukankah Mu'tazilah sudah keluar dari Islam karena menuhankan akal? Tidak keluar dari Islam. Menuhankan akal maknanya adalah mendahulukan akal daripada wahyu dan itu dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bagaimana dengan menuhankan akal itu istilah kita saja. Dan itu juga pernyataan Allah dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Apakah dia musyrik? Tidak. Itu para pelaku maksiat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, seluruh maksiat pada hakikatnya itu syirik. Karena menduakan Allah dengan hawa nafsunya, tapi masuk ke dalam kategori syirik kecil. Seluruh dosa dan maksiat pada hakikatnya syirik, tapi masuk kategori syirik kecil. Kenapa disebut syirik? Karena dia menduakan ketaatan kepada Allah dan kepada hawa nafsu. Dia taat kepada Allah, makanya sholat, saum, tapi di momen tertentu dia taat kepada selain Allah, kepada setan, kepada hawa nafsunya, dan itu syirik. Tapi itu syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu juga sama dengan Mu'tazilah yang lebih menomorsatukan akal daripada wahyu. Itu melanggar ayat, tapi hanya sampai pada batas dosa besar. Tidak mengeluarkan mereka dari keislaman. Ya. Makanya Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wan Nihal memasukkan Mu'tazilah ke dalam golongan firqah-firqah sesat tapi masih di dalam kelompok kaum muslimin. Tidak dikafirkan. Ada pelaku riba yang meninggal, lalu kuburnya harus dipindahkan. Sesaat setelah dikuburkan, jenazah tersebut gosong. Apakah ini tanda azab di alam kubur atau sementara atau fenomena biasa di kuburan? Ya mungkin termasuk salah satu di antara efek dari azab kubur. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa, ya, saking hebatnya azab kubur yang teralami oleh manusia, kadang ada efek kekuburan. Taubahnya beliau menjelaskan seperti mimpi. Hebatnya pengaruh mimpi kadang-kadang berefek kepada fisiknya di tempat tidur. Umpama dia mimpi dikejar-kejar orang gila, teriak. Benar-benar dia teriak ya enggak? Dia umpamanya mimpi berkelahi nendang. Fisiknya benar-benar dalam kasur nendang, ya. Pada anak kecil dia di dalam mimpinya mimpi kencing. Apa yang terjadi pada fisiknya di tempat tidur? Benar-benar ngompol. Padahal di alam mimpi kita mimpi melakukan hubungan. Maka efeknya ke dalam fisik kita di tempat tidur benar-benar apa? Junub. Kan begitu ya? Jadi seberapa besar efek mimpi ke dalam jasad orang tersebut di alam nyata itu sangat tergantung dari kekuatan mimpi tersebut. Kalau mimpinya mimpi yang lemah biasa nggak ada efek, kadang-kadang terlupakan ya. Nah, begitu juga azab kubur kadang-kadang berpengaruh ke dalam jasadnya di azab kubur sehingga banyak kisah yang terjadi dikisahkan di kalangan para ulama, ada mayat yang loncat
keluar dari kuburannya dalam keadaan banyak bekas-bekas siksaan pada dirinya. Dan itu diakui oleh para ulama dan diterangkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Majmul Fatawanya ya. Dan itu amat sangat mungkin itu adalah salah satu efek dari adanya azab kubur. Wallahu a'lam. Apakah orang mati saat kiamat akan melewati alam kubur? Kan begitu mati juga sudah lewat di alam kubur itu teh ya. Sebelum kiamat sudah berada di alam kubur. Setelah kiamat alam kuburnya juga hancur, tidak ada ya. Nanti akan masuk alam baru, alam akhirat. Ustaz, ana pernah ngajak teman ke kajian Ustaz. Alhamdulillah teman jadi hijrah ke jalan sunnah. Tapi semenjak hijrah dia jadi keluar kerja. Karena pekerjaannya ada yang tidak sesuai syariat. Dia jadi pengangguran dan rumah tangganya jadi diambang perceraian gara-gara beda manhaj dan lain-lain. Pertanyaan, apakah ana jadi dosa karena membuat rumah tangga teman kacau gara-gara dia hijrah ke sunnah? Enggak dosa. Tetap dapat pahala menjadi jalan masuknya hidayah kepada orang lain. Adapun rumah tangganya kacau karena mungkin salah faham. Apakah kalau umpamanya setelah hijrah di pekerjaannya ada satu poin yang haram wajib dia keluar, mestinya dia nanya ke Ustadz. Nanti Ustadz itu akan nanya. Kondisi di tempat kerjaan apa mengharuskan keluar atau tidak ya. Kalau di tempat kerjanya secara umum benar halal, tapi ada 1-2 bagian yang apa? Yang haramnya. Sebab setiap perusahaan pasti ada yang haramnya. Yaitu yang menyangkut berkaitan dengan bank ya. Ada itu. Selama kerjaan kita tidak di bagian yang haramnya maka boleh. Di supermarket umpamanya ada dijual barang haram apa tidak? Ada. Ada apa? Ada minuman keras. Atau ada makanan yang terbuat dari daging babi. Ada ya? Suka ada tulisan mengandung babi. Ada rokok di sana. Boleh nggak kerja kita di sana? Boleh. Asal tidak di bagian itu. Tidak di bagian mendata daging babi. Enggak. Tidak di bagian menerima suplai dari minuman keras. Enggak di bagian itu. Bisa bagian kasirnya, bisa bagian security-nya, bisa bagian yang lain-lainnya. Boleh. Demikian juga setiap perusahaan mungkin ada di bagian yang mengurus asuransi pegawai. Ada kan? Ya ada. Bagian pajaknya ada. Nah, jangan kerja di bagian itunya tapi kerja di bagian yang lainnya ya. Maka itu halal dan tidak harus keluar dari pekerjaan. Jadi bagusnya setelah hijrah jangan putuskan segala sesuatu sendiri dengan ketidaktahuannya. Konsultasikan, tanyakan terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian hari. Apakah jika sedang zikir setelah salat wajib lalu batal, buang angin, apakah harus wudu dulu atau dilanjut zikirnya? Terserah, mau wudu dulu boleh, balik lagi lanjutkan zikirnya dan itulah terbaik, mau terus juga boleh. Cuma selama dia belum batal, selama itu para malaikat mendoakannya sampai dia pergi atau hatta yuhditha, sampai dia berhadas. Kalau sudah berhadas, malaikat tidak lagi mendoakannya ya. Tapi zikirnya tetap dapat pahala walaupun sudah dalam keadaan batal. Tapi tidak dapat doa dari malaikat. Jadi yang paling bagus setelah batal coba wudu lagi kembali dan lanjutkan zikirnya. Bagaimana hukum bersedekah nyumbang ke pesantren, yayasan atau masjid yang manhajnya menyimpang? Ya kalau manhajnya menyimpang, dia menyelenggarakan berbagai macam acara yang menyimpang, gimana? Itu sudah kita dukung gitu ya. Kita ta'awun alal itsmi wal udwan. Sementara yayasan ataupun masjid yang lurus, yang benar itu masih banyak. Terakhir ya. Sudah selesai. Udah itu yang terakhir tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.